Kita masuk ke ruang galeri Masjid Al-Jabar. Bu Lilis. Ya. Masuk ke galeri Al-Jabar ya, dengan Ibu Ketua Pimpinan Ranting Asia Johor ya, dengan Mbah Mutani ya, alhamdulillah luar biasa ya, terima kasih, dadah. Kita masuk ke galeri Al-Jabar, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Kalau yang luar biasa itu biasa di luar. Tapi kalau sudah keadaban ganti. Gak boleh nyindir ya. Kayaknya bapak-bapak aja yang suka cari sandaran. Itu juga cari sandaran. Jadi jawabannya yang punya tangan aja keluarin lagi. Yang punya tangan, yang punya tangan. Jika saya tanya apa kabar? Alhamdulillah. Sini semangat. Semangat. Langsung ke sini buka berkah. Langsung sini bahagia. Gimana? Ditanya apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semangat, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat, Berkah. bahagia. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semangat, berkah, bahagia. Tadi menyimak yang saya sampaikan terus ya. Menyimak tidak? Apa yang tadi didapatkan dari yang saya sampaikan? Pokoknya gitu aja. Memang tadi ketika di depan pintu kamar, di depan pintu rumah ada Joel, dibuka pintunya. Kira-kira sepersekian detik apa yang dilakukan di namanya di depan saudara Joel tadi? Duduk lagi. Yang belum sholat, yang belum ngaji, yang punya utang. Bingung nggak kira-kira di saat Joel di depan pintu? Punya utang belum dibayar? Apakah langsung nyari orangnya? Datang dulu sepersekian. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang Allah bahagiakan dan Allah muliakan, hari ini kita sedang mindsetkan kita dengan kebahagiaan. Karena bahagia itu sederhana, bukan sesuatu yang dicari, tapi sedang kita ciptakan. Setuju? Setuju. Bahagia itu apa? Diciptakan, bukan dicari. Kenapa? Kalau dicari banyak salah rumus. Banyak orang yang bahagia dengan ingin menjadi suka kaya, ujung-ujungnya jadi suka miskin. Kalau suka miskin, apa itu? Suka miskin apa? Lembaga permasalahan suka miskin. Pangan gitu. Suka miskin. Jadi hari ini kita sedang menciptakan kebahagiaan ada di area Masjid Al-Jabar.
dan salah satunya ada di galeri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita nggak ketemu, betul? Nggak ketemu? Nggak janjian? Tapi karena ikutan di live streaming, di YouTube, ada di YouTube? Iya, siap, ada. Ada di YouTube? Ya, nanti kita upload. Ada di YouTube, like, and share, dan subscribe. Like, and share, dan subscribe. Oke? Al-Jabar itu ada di antara 99 Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar. Ya Jabbar itu maha perkasa, maha memaksa. Al-Jabar. Takdirnya Al-Jabar itu ada di Jawa Barat, tapi pakai tasdid. Bukan Al-Jabar, tapi Al-Jabar. Dan ini menjadi ikon Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau Banjarnegara bikin Masjid Raya Jawa Tengah nggak enak. Masjid Raya Al-Jabar nggak enak. Jadi jangan dimaksain. Kenapa? Karena tidak ada dalam Asmaul Husna. Nah, di area ini 3 hektar, 3.000 kilometer, 3.000 meter, 3 kilo, 3.000 meter. Di dalamnya, insya Allah ini banyak tempat-tempat yang nanti akan diterangkan. Kita nanti berangkat bersama-sama, kita mendahului, seperti tadi, nggak boleh saling mendahului. Dan itu apa? Nggak boleh saling mendahului. Apa namanya? Nanti takut tersesat. Nanti takut tersesat. Oke, 3 kilo ini nanti akan menikmati perjalanannya, insya Allah ayah dan bunda semuanya yang dari jam 2 ke sini, jam setengah 2 ini belum tidur, tapi matanya masih bisa membuka. Kenapa? Karena HP-nya langsung live streaming. Inilah jamaah selfie ya. Mintanya foto terus. Jadi kalau orang Jawa bilang orang Sunda kayaknya menggigil kalau ibu nggak difoto ya. Oke, masuk ke sini mestinya harus lewat aplikasi Sapa Warga dengan cara di Play Store dan di download, dan itu memang tidak mudah, harus melalui digital. Ya, harus pakai kuota. Kalau nggak pakai kuota ini kok nggak keluar, kuotanya nggak ada. Harus isi kuotanya. Oke, hari ini tanpa panjang kata, tanpa panjang lebar, insya Allah semuanya akan menikmati perjalanan ini. Juga untuk foto-foto nanti ayat Mas Lutfi ini dari Grobogan. Tahu Grobogan? Tahu. Masih tetangga? Jauh. Jauh di mana? Tapi selalu dekat. Inilah masih muda, hafid 30 juz. Yang punya gadis silakan ya. Ibu-ibu nggak usah ya, sudah ingat suami di rumah ya. Jadi masih muda, akhir di kuliah di Bandung, menurut akhir dan akan PKL besok, insya Allah. Hafiz 30 juz. Itu berapa juz? Juz 30 atau 30 juz? Atau juz sama apa? Saya orang bilang susah boleh panggil nama juga nggak apa-apa, yang penting ada namanya. Saya namanya Eha, jauh. Jadi jangan langsung kita kalau dulu ya, singkatan. Erdi Hardiman. Apa? Erdi Hardiman. Oh boleh, tahu? Oh bukan Eha ya. Jadi saya kue, Ustaz Erdi Hardiman. Boleh nomor saya dicatat? Kalau berkenan, boleh? Jadi kalau nanti saya ibu ke sini, boleh telepon dulu ya, mau masuk ke lagi. 081 081 324 200 081 324
Oke, sudah cukup? Kue. Bisa Ardi Hakiman. Ardi Hakiman. Ketua MI di dan sekaligus pengurus Sekaya Al. Oke. Nah, ibu nanti sudah masuk pintu ini, nanti keluar pintu sana. Ketika keluar ibu Manda silakan membuat senam ini seimbang. Tapi nggak boleh kira. Senam silakan ya. Tidak ada disediakan. Ya, yang diberikan nafas ini oleh Allah. Tempat yang kita itu bisa untuk ke lebih tentang apa yang tahu. Kita punya produk mungkin orang banyak juga sudah kenal nama PI, kenal PI. Tapi kembali di sini ada di parkiran ya. Jadi dicoba saja. Siap. Itu yang mungkin disampaikan. Yuk kita sama-sama berdiri untuk menikmati perjalanan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Ini kita mulai masuk. Yuk, sampai sini dulu semuanya. Ketika kita masuk, maju boleh. Kita lihat dari satu peta. Maksudnya ini peta. Peta ini adalah salah satu kota yang ada di Yaman. Namanya Sana'a. Sana'a ini adalah salah satu kota yang ada di negara Yaman. Di sana ini ada seorang manusia yang sombong. Sebelah sana lihat, yaitu Raja Abraha. Raja Abraha dengan pasukan gajah. Dia datang dari kota Sana'a tadi, bergerak ya kan, untuk menuju ke Mekah. Untuk apa? Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah sang saudara yang terbaik, yang terhebat, yang tidak boleh kita pungkiri bagaimana Allah yang menguasai seluruh alam. Maka dalam surat Al-Fil, lihat ini sebelah selatan, ayat yang ketiga, wa arsal alaihim. Artinya di sini bagaimana Allah menurunkan burung ababil, burung ababil. Burungnya bukan sembarang burung. Bu, ada burung di rumah? Ada burung? Astagfirullah. Saya tanya burung, jawabannya memang ini. Penyelenggara ada burung, punya burung nggak? Ada yang punya. Siapa yang sudah lama nggak punya burung? Sudah lama punya burung sudah? Yang jaga sih banyak. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Jadi jangan menyepelein burung ya. Burungnya kecil nggak? Astagfirullahaladzim. Saya ngomong kan burungnya kecil. Burungnya kecil, gajahnya gede. Gajahnya? Burung kecil, gajahnya gede. Burung yang kecil tadi ternyata bukan sembarang burung. Sehingga punya berapa anak Pak dari burung tadi, Bu? Oke, 3, ada 4, 5, dan seterusnya. Oke, itu rahasia itu aja ya. Dia mengambil batu dari neraka dan kemudian dilemparkan kepada pasukan gajah, dan tersungkurlah pasukan gajah Abraha. Maka tidak boleh sombong. Ibu bilang dong, saya bilang sombong. Kompak ya, nggak boleh sombong. Dong. Nggak kompak, nggak boleh sombong. Dong. Oke ya, senang nggak senang? Oke ya, inilah salah satu ayat bagaimana sang nabi ini harus kenal.
Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak dekat. Kita sudah dekat, sudah sayang, sudah cinta. CINTA, betul. Cinta. Sang Nabi ini wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat untuk seluruh alam. Hebatnya Nabi bukan untuk satu suku, beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kaum Samud untuk Nabi Saleh, kaum Ad untuk Nabi Hud. Ini hanya untuk satu kaumnya. Nabi Nuh untuk kaum Kan'an, dan ini Rasul untuk seluruh alam. Bayangkan hebatnya Rasul ini menjadi bagian bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah tertulis Nabi ini dalam kitab Tataluk, ya, namanya tertulis, ya, namanya Harun Semerbak bagi Katolik, bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran menjelaskan secara gamblang. Orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang tidak baca tulis, tapi namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya, dan inilah salah satu silsilahnya dari Nabi, kemudian ayahandanya, kakeknya, kemudian udah kakek apa? Udah kakek apa namanya? Nabi punya ayah, ayah punya kakek, sudah kakek punya kakeknya kakek. Buyut, buyut apa lagi? Jangka wareng, betul-betul. Ya, oke ya. Dan inilah pohon kenabian, 25 nabi yang warna emas dan yang warna hijau adalah garis keturunannya. Kitab yang menyebut nabi juga sudah tadi disebutkan dalam Injil dan Taurat. Dan nabi kebiasaan orang Arab tinggal dengan orang lain, dengan ibu susuan. Ya. Dengan siapa yang namanya Halimah. Di sini ada yang namanya Halimah. Ya, ini ada Halimah di sini. Nah, namanya Halimah. Sukunya ada Sa'diyah. Ya. Kalau perempuan di sapinya sampai 2 tahun, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki itu sampai ini saya membedakannya, jangan tergantung, biasa aja saya. Jadi kalau di foto perempuan itu sampai 2 tahun, tapi kalau laki-laki sampai metik aja masih ya, sudah ada orang-orang kalau mati saja ibu sesuannya. Dah berapa tahun itu sampai 4 tahun dengan ibu Halimah Sa'diyah ya. Sampai kemudian pindah kepada ibundanya Siti Aminah. Ya, sudah salah kali Siti Aminah. Ya, 6 tahun Nabi sudah lagi punya ayah dan ibu. Artinya namanya yatim. Tanggal 1 Muharram kemarin ikuti Ustaz pertambutnya. Bisa tulis kan? Ya juga ya. Nanti disampaikan semua suaminya. Oke. Lalu pindah pengasuhannya kepada kakeknya. Siapa namanya tadi? Abdul Muthalib, seorang pembesar istana pembesar Quraisy yang memiliki singgasana di Ka'bah, dan tidak orang sembarangan yang bisa duduk kecuali cucunya cuma ternyata ada awal dan ada akhir. Ada kehidupan kenabian sampai waktunya Nabi wafat meninggal, lalu pindah pengasuhannya kepada pamannya. Siapa? Abdul Muthalib, anaknya Abu Thalib. Dari Abu Thalib Nabi belajar berdagang di usia 12 sampai 39 tahun. Hebat ibu, 17 negara. Kalau dari Banjarnegara ke Bandung mungkin baru 1 kota, baru 1 provinsi. Nanti ibu pindah lagi ke mana? Ke Irian, ke Aceh ya, ke masih negara, masih di lingkungan 1 negara. Kalau Nabi 17 negara. Hebat nggak bu? Ya. 12 sampai 39 tahun Nabi berdunia berdagang. Modalnya dari siapa? Dari Siti orang yang kaya raya. Oke. Kebiasaan Nabi juga adalah mengembala, mengembala sampai di usia 25 tahun Nabi tidak ada utusan yang dari India, namanya Nafisah untuk melamarkan. Jadi orang sana itu dilamarkan dari wanita kepada laki-laki dengan mahar yang terbaik 20 ekor unta dan 12,4 ons emas.
Kalau hitungan rupiah 3 miliar, Pak. Mahalnya dulu kepada istri berapa? Seperangkat alat berat. Ya, ya, dibayar kompan. Maju. Nah, oke. Dengan Siti Khadijah, Nabi memiliki 6 peta-peta yang lucu-lucu kayak saya dulu. Ya. Sekarang masih lucu nggak? Masih lucu nggak? Ya, gitu Pak. Ya, gitulah ya. Memiliki 6 peta-peti, siapa saja? Qasim, Zainab, Abdullah, Rufaya, Ummu Kulsum dan Fatimah. Dan ternyata putra mereka yang bernama Qasim dan Abdullah waktu kecil sudah meninggal innalillahi Wa inna ilaihi raji'un. Tuh, mahalnya tadi sampai 3 miliar tapi hidup Nabi dalam kesederhanaan. Ya. Ini replikanya bagaimana tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi bukan keramik, bukan keras ini tapi pasir. Ya, seperti ini adanya. Begitu sederhananya Nabi, tidak dengan bergelimang ataupun dengan bermewah-mewahan. Dan ini adalah salah satu rumah kediaman Nabi dengan istrinya Siti Khadijah. Begitu luasnya ya. Ini marketnya. Ya. Ini marketnya Nabi dan 4 sifat pada Nabi yaitu sidik, tabligh, fatonah dan amanah. Dan ini adalah perabot Nabi. Dan ini adalah salah satu untuk menumbuk gandum. Ya. Untuk apa, Bu? Menumpuk gandum. Menumbuk gandum. Kalau orang Jawa mungkin cuet. Yang itu saya. Oke ya. Oke, sok dijaga ya anaknya. Lanjut. Dan ini awal cikal kota Mekah. Ini Ka'bah. Bisa dilihat. Lihat, Ka'bah ini bisa dilihat di sekelilingnya adalah berhala-berhala. Jadi masih jahiliyah. Masih apa, Bu? Jahiliyah. Masih jahiliyah. Sekarang sudah ilahiyah. Masih zaman kebodohan, ya zamannya ketauhidan yang bermona. Bagaimana mereka bikin patung dan patung itu disembah. Ini awalnya pertama itu dan di saat terjadi perselisihan di antara 4 kabilah, maka Nabi kemudian menempatkan dengan cerdasnya batu itu di tengah dan 4 kabilah memegang ujung dari sorban dan dihamparkan dan dipegang bersama-sama. Inilah hebatnya seorang pemimpin yang cerdas secara intelektual, bukan dengan emosi. Ibu suka emosi tidak? Emosi. Kadang-kadang kalau lagi ngapain jujur ya. Kalau ngapain ibu kalau dimarah, kalau ibu disakiti, kenapa wanita itu tidak boleh disikapi tapi dilindungi? Setuju? Hidup wanita? Hidup orang yang baik? Hidup orang yang soleh? Hidup. Masih hidup, alhamdulillah. Oke. Nah, batu Hajar Aswad tadi maju sini, jatuh dan ditempatkan di tempat yang semula. Ya. Dan ini adalah bagaimana tempat yang memang sulit banget. Qadarullah tidak semua orang bisa untuk mencium Hajar Aswad. Tapi ibu tidak boleh berputus asa. Pulang ke rumah suaminya ikut dari tempat pekarangan rumah pulang sama sedangkan minum Hajar Aswad. Bu, mau semuanya? Suami. Jangan aswad. Tidak cukup dengan istilah tapi langsung dirangkul. Ya, yang masih Pak. Yang masih, kalau yang nggak ada jangan merangkul tetangganya. Salah, bahaya nanti ya. Oke, ini kain kiswah, kain yang tanggal 1 Muharram diganti ya, diganti oleh pemerintah Arab. Dan ini adalah Ka'bah dari awal tahun sebelum Masehi. Perkembangannya 2000 sebelum Masehi seperti ini. Ya, tidak ada atapnya, hanya begini saja. Kemudian berubah, perubahannya terus sampai seperti ini adanya. Sampai sekarang. Masya Allah, Insya Allah saya di 14 Agustus bawa jamaah. Targetnya 90 baru ada 70 orang. Kalau ibu berkenan nanti dari Al-Jabar di 29 juta, di Taibah Street dan di Jawa hanya 29 juta. Hanya ya. Bu, pengen enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain.
pulang paksain aja. Sebelum ajal bisa. Daripada yang mau ditinggalin harta banyak, dipakai kawin lagi oleh suami ibu. Ya. Betul nggak Bu? Betul. Kita masuk ke Hiro. 30 orang Pak masuk ke Ya, tidak semuanya masuk dulu. 20 dulu ya, sebentar. Ya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim. yang pakai kaos kaki kepleset. Iya. Saya masih Alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim. Jangan duduk ya, liatin aja deh, jangan duduk ya. Oke, masuk maju. Yuk maju terus ke sana. Maju ke sini dulu, maju ke sini. Ya, kita terangin ya. Ini gua Hiro. Gua di mana Nabi di usia Biar keluar 40 semua tahun, dulu. Mendapatkan titel kenabiannya, dan di usia itulah Nabi berkhawat jalwat ya. Maju ke sini. Maju. Dari sinilah ayat surat pertama, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal, atas nama Tuhan, bismillah ya, yang telah menciptakan. Artinya hidup ini harus bisa membaca biar nggak dibohongin. Sakit kalau dibohongin. Betul tidak Bu? Maka Iqra al-Quran, baca Quran. Fa inna ya'ti yaumil qiyamah safi al-ashabi. Quran nanti akan memberikan syafaat untuk yang membacanya. Ibu baca Quran apa baca WA-an? Ibu pengajar apa YouTube? WA-an ya. Ya WA. Ya sambil WA-an, nanti sambil WA-an ya. WA juga boleh Pak. Yang penting Kan kalau ada WA kan bisa ngumpul kayak gini Pak. Bener nggak? kalau ngaji mah ya simpan dulu WA-nya. Masa ngaji Allah alhamdulillah min Ar-Rahman Rahim. Enggak ada. Gak konsen ya. Oke. Setelah Nabi mendapatkan ayat pertama tadi surat apa? Tadi maka Nabi mengadakan dakwah secara silent. Masuk dakwah secara sembunyi-sembunyi, masuk dulu semuanya. Dan disitu akan terlihat ini warnanya hitam, lebih bagaimana supaya terlihat dakwah secara silent, sembunyi-sembunyi. Dan disitu akan mendapati 10 orang. As-sabiqul awwal, 10 orang yang berdakwah Islam. Oleh iman kepada Allah, Rasulnya pada Allah Taala sebagai sabiqul awwal. Mereka menentukan mengambil dakwah Rasul dengan kata dan hina. Dan yang masuk 10 orang ini siapa Bu yang pertama? Siddiq Rasul, Abu Bakar, sahabat tertuanya sekaligus mertuanya, Sa'ad bin Waqqas, sahabat yang andal, Ali bin Abi Thalib yang paling muda sahabatnya, kemudian Zaid bin Haris, budak yang diberdekakan, Utsman bin Affan, sahabat yang kaya raya, Zubair bin Awam, orang muda yang usia menurut Islam, Talha bin Ubaidillah, dia seorang pendeta rahim ya, kemudian Abdullah bin Auf dan mengasuh hartanya, dan siapa lagi Bu? Abu Hurairah bin Aizarah, kepercayaan Rasul. Kira-kira ada nama ibu yang ada di sini kira-kira? Tidak. Namanya beda. Dan inilah orang yang dimasuk surga tanpa hisab. Iya, amin. Semoga kita ya Pak. Ya. Kita tahu kan kalau apa. Ya. Orang baik kayak ibu, solehah insya Allah sama Ustaz. Amin. Ustaz tak akan beri kubur sebelum ini. Secara terang-terangan. Tuh Bu. Ini gelap, ini terang. Ya. Dakwah secara terang-terangan ternyata banyak mendapatkan tekanan, terutama dari keluarga terdekat, sama paman-pamannya yang tidak suka dengan Nabi. Ya, siapa aja Bu? Pasti Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Siapa lagi Bu?
dan abu-abu ya, abu gosok ya, yang ibadah sangat jelas. Dan Nabi melakukan hijrah pertama yang Nabi itu ke Habsah. 10 orang nambah lagi 15, nambah lagi jadi 102 ya, yang kemudian sampailah kemenangan di saat Raja Najasyi masuk Islam dan keluarganya. Bertambah kuat Nabi. Ternyata seiring dengan perjalanan inilah Nabi mendapatkan kenyataan yang ada saat ketika pamannya Abu Thalib wafat, meninggal. Begitu besar jasanya karena dia yang belajar dari kehidupan bagaimana Abu Thalib mengajarkan berniaga, berdagang, mengembala, tapi ternyata Allah takdirkan mati belum dalam keadaan Islam. Kita nggak boleh menghakimi, karena dakwah itu merangkul bukan memukul. Dakwah itu mencari solusi bukan mencari sensasi atau hanya sekedar ibu-ibu punya selfie gitu. Ya. Maka dari Abu Thalib ini Nabi kehilangan istri tercinta, yaitu wafatnya Siti Khadijah. Ibu wafat Siti Khadijah, tadi berapa maharnya? 3 miliar. 3 miliar. Wafatnya apa yang dimiliki Siti Khadijah semuanya habis. Jadi jangan banyak yang ditinggalkan Bu, tapi banyak yang dibawa. Ya. Halo. Daripada cincin ibu pageh dipakai, tapi suami nanti dibuka. Enggak punya anak gadis, ibu ternyata dipindahin sama suami kepada siapa? Ridho tidak? Enggak ridho? Gimana suaminya enggak ridho? Malam di saat kematiannya. Bahkan sinilah disebut dengan yaumul huzn, tahun berduka. Maka Nabi dibahagiakan dengan perjalanan Isra Mi'raj. Oke. Terus galeri ini ya. Isra Mi'raj, Isra itu berjalan. Ibu dari Banjarnegara berjalan ke Al-Jabat. Itu Isra ya? Sampai mendekati waktu subuh tadi kan? Itu Isra namanya, berjalan di waktu malam. Ya. Nah, Mi'rajnya kapan? Tadi sholat subuh. Tadi Mi'raj, jadi sedang hari ini kita Isra Mi'raj. Di galeri kita alhamdulillah. Ternyata logikanya nggak dipakai. Kenapa? Dari Yerusalem, dari Palestina, ya ke Mekah itu 1240 kilo. Kira-kira nyampe nggak untuk semalam berangkat? Nggak akan nyampe. Maka nggak pakai logika. Kenapa? Yang dipakainya adalah iman kepada Allah. Yakin? Yakin. Inilah perjalanan Nabi. Yang Nabi pulang ketika mengabarkan kepada orang Mekah dibilang orang yang gila. Karena tidak mungkin bisa berjalan begitu cepat, apalagi sampai ke langit. Masya Allah. Tadi hari ini kita sudah Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Dari sinilah Nabi mendapatkan perintah waktu 5 waktu sholat dari 50 waktu sholat. Oke? Dari Mekah selesai, maka masuklah ke pasir Madinah.
Ada ini masih hidup? Nabi hanya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah sampai wafat. Jadi ini surat terakhir Haji Wada, surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu alaikum telah aku cukupkan rezeki dan telah aku sempurnakan agama. Artinya nggak usah cari lagi agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling Allah ridho adalah agama Islam. Rohnya dah ridho Allah. Allah ridho kepada kita insya Allah. Raditu billahi rabb wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa ketika mau belajar. Yuk, maju. Pahamkan ilmu supaya kita tidak gagal paham, ya. Selesai Ibu, Nabi makan dilanjutkan dengan para sahabatnya masuk ke belahan dunia melalui beberapa teori. Islam ini sampai Eropa, Asia Tenggara, jalur perdagangan, jalur sutra, jalur rempah, jalur manis. Karena ibu sudah pada manis. Alhamdulillah. Nah, salah satunya adalah pelabuhan-pelabuhan dan masuklah Islam ke Indonesia. Jadi pertama kemana mau? Ke selatan. Aceh. Maka Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Kenapa disebut Serambi Mekah? Karena pertama kali masuk Islam ke Indonesia di Aceh. Maka di Aceh banyak sekali banyak sekali orang Arab ya. Karena memang di situlah bagaimana percampuran antara Arab dan Indonesia ada di Aceh. Dan kemudian karena ini ada di Jawa Barat, maka masuk dia di Jawa Barat. Pertama masuk adalah gerbang Cirebon. Gerbang Cirebon. Di sini ada Sunan Gunung Jati yang punya anak Sunan Hasanuddin yang ada di Banten. Maka Banten nanti gerbang terakhir. Masuk di Jawa Barat, Cirebon, Ciamis, Majalengka, perbatasan masuk Bandung, Bogor, Sumedang, dan terakhir adalah di bawah ketiak istri ya. DKI. Nah, siapa itu? Jayakarta. Suami. Ibu. Ini Dr. Sawolo. Ponocoroko Dr. Sawolo. Ini adalah Sansekerta. Bagaimana kemudian anak Carapa Dr. Sawolo, anak Celoko, Bopok, Bowo. Nah, jadi kita harus betul-betul mendidik Islam masuk melalui jalur pesantren. Ya, pesantren apa aja yang di Jawa Barat? Yang masuk pertama kali Syekh Kuro yang ada di Karawang 1419. Di Pasamangan Cirebon masuk. Ini para Karangwetan Garut. Babakan Ciwaringin juga dari Cirebon. Ini Gentur Cianjur. Kemudian Asrolin di Sumedang. Dan inilah peta penyebaran Islam lewat pesantren yang ada di Jawa Barat. Karawang, Cirebon dulu, kemudian ke Cirebon, Sumedang, kemudian itu perbatasan tadi, ya kan? Kemudian Cianjur, Garut, dan itulah salah satu tokoh-tokoh penting yang ada di Jawa Barat. Di Syekh Kuro sampai Suri Paminullah terekam, dan ini adalah miniatur Al-Quran. Al-Quran kebangetan kalau ibu nggak bisa baca, kebangetan kalau nggak bisa baca. Qurannya sudah gede, badan sama ibu gedean mana? Badan ibu sama Quran gedean mana? Iya, kebangetan kalau nggak bisa baca Quran ya. Oke ya, ini. Maka anak-anak kita harus dibiasakan mereka membaca Al-Quran. Maka Rasul mengajarkan anak kita dengan tadrib, pukul. Waktu masih kecil dengan disuruh sholat, betul Bu? Dipukul itu jangan mukanya, tapi itu ya. Betis-betisnya jadi cara untuk mengajarkannya. Nah, kalau mama, papa dipukul jangan melawannya. Ya ayah. Bilang cakap saja ya. Bilang cakap saja. Dengar ya. Kalau bunga harum di taman, Cakep. indah mewangi semerbak menawan. Cakep. Kalau bunda-bunda bisa menjaga buah hati ini dengan iman, Cakep. jangan pernah takut walaupun mereka hidup nanti di akhir zaman. Takbir. Allahu Akbar. Ini jangan bawa dengan game saja ya.
Gini-gini kalau main terus nih. Otot kayak ke atas. Jangan main terus ya. Oke? Cas dulu, Mas. Tas terus. Yuk, barokah ya. Masya Allah ya. Ini di Al-Jabar ya, Masya Allah. Ini pusatnya satu lanjut. Lanjut masuk sini apa? Jadi yang di sini ada di Cirebon. Warna merah. Dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Jadi memang Islam itu identik dengan merah, tapi bukan partai politik ya. Merah ini artinya memang Islam itu merah, bukan hijau. Dan ini lihat masjid yang ada, ibu-ibu suka ke dalam kaum, suka belanja ke pasar baru. Jangan malu sama orang mana bu? Orang Malaysia. Orang Malaysia itu ke Bandung ini seperti jalan ke air. Ini salah satunya masjid dalam Bandung. Di zaman Pak Ridwan Kamil dibangun seperti ini, pakai rumput sintesis. Ya. Nah ini ibu yang ke Banten, Masjid Hasanuddin yang di Banten. Ya. Ini putranya Sunan Gunung Jati. Ya, ini Sunan Gunung Jati. Putranya ini Masjid Hasanuddin yang Masjid Agung Banten. Sudah pernah ke sana? Belum. Alhamdulillah sudah yang belum nanti healing lagi ya. Tapi saya bilang healingnya, la healing, sobo la healing. La healing. Walakin eling. Walakin healing. Kalau penting healing, penting eling. Ya? Eling, jalan-jalan. Itu masjid apa bu? Itu masjid yang ada di Tasikmalaya, oke? Ya, dan ini sang arsitek kita, Bapak Ridwan Kamil. Iya. Alhamdulillah. Cakep nama cakep? Cakep. Cerdas? Cerdas. Pengen mantuannya? Pengen suaminya? Enggak. Enggak ada ya, enggak ada. Nanti aja di surga ya. Bisa. Ibu yang sepuh-sepuh nanti Yodan muhal di surga itu semuanya muda dan tetap muda. Jadi tidak ada di surga itu Rasul kan humor. Di surga itu kata Rasul tidak ada yang orang lain tapi Rasul aku tapi kenapa aku tidak ada kenapa karena ini nanti akan jadi Lulawi bukan Lulawi Lulawi kuncinya para kiai jangan para kiai melalui pesantren awas hati-hati. Oke, pejuang yang lahir dari pesantren melawan siapa? VOC Belanda. Oh iya. Jadi medianya, yuk maju. Dan ini adalah salah satu Jainal Mustafa yang ada di Tasikmalaya, yang namanya diabadikan, Jalan Jainal Mustafa di Tasikmalaya. Ya, Kiai Haji Jainal Mustafa. Ini Raden Mahmud Menawi di Bekasi, diabadikan namanya. Kemudian juga Nur Ali juga di Bekasi, diabadikan namanya. Ini Ahmad Sanusi dari Sukabumi. Ini kelahiran saya. Sukabumi. Walaupun ibu orang Banjarnegara juga nanti jadi Sukabumi. Sukabumi masuk ke bumi. Betul tidak bu? Iya. Walaupun ibu orang Sukabumi tapi nanti tetap Sukabumi ya. Bantalannya apa nanti? Bantalannya apa? Spring bed atau apa? Tanah. Masya Allah. Terus ini Pak, Muhyiddin. Oh ini POC. zaman dulu. Pesantren lewat bambu runcing. Ya, jadi bukan senjata mutakhir. Iya. Tapi menggunakan kalimat jihad. Ini Muhyiddin. Ini adalah masih keluarga Pak Ridwan Kamil. Eyangnya ini Pak Muhyiddin. Jadi Pak Gubernur kita Pak Ridwan Kamil masih garis keturunan dari pesantren. Ya. Jadi tidak sombong ya. Iya. Insya Allah beliau tawadu orang dia. Doain ya bu. Beliau doain yang terbaik ya. Takdirnya mudah yang terbaik. Amin. Yuk lanjut bu. Dan ini salah satu di antara sistem pendidikan Islam tradisional dan kurikulum. Dan ini adalah Ahmad Dahlan Kiai Ahmad Dahlan. Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu yang cikal. Iya. Tahu cikal bu? Tahu. Licik dan nakal. Ya. Yang itu enggak. Tidak seperti itu, tapi kebanyakannya. Oh enggak juga. Baik hati dan suka tidak sombong ya. Alhamdulillah. Muhammadiyah pertama tahun 1912. Persis tahun 1923 dan NU tahun 1926.
Mbah Hashim Asy'ari. Oke. Selesai ini lanjut ke perguruan tinggi Islam yang ada di Bandung. Pertama adalah Unisba. Unisba ini dari Muhammadiyah ya. Unisba, kemudian Uninus. Uninus ini adalah NU tahun 59, Unisba 58 dan UIN tahun 68. Selesai UIN kemana? Kawin. Mana? Iya, iya. Lampung sih kuliah Min. Siap masalah terus kan? Kuliah Pak. Kalau saya nggak gini-gini itu lelah. Tapi Iya, saya betul. ini adalah salah satu organisasi saya sampaikan dari Muhammadiyah. Aisyah, mana Aisyah? Nah itu Aisyah. Ya, tahun 1917. Podcast di Zoom. Ini Aisyah ada di sini. Di Zoom tuh. Di Zoom ini di Zoom. Masya Allah, ini Aisyah Muhammadiyah ya. Pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah ya. Benar. Semuanya bisa ke sini ya. Amin. Ada namanya tertulis sesuai dengan di spanduknya Aisyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita sudah selesai dari perjalanan 3 kilo. Silakan mau dipoto terakhir. Rehat dulu di sini. Enggak dipoto dulu terakhir sebelum meninggalkan alam ini. Alam coba beda. Oke. Masya Allah. Yang kita pikirkan dari sekarang Sana, hadap sana, hadap sana. Iya, kalau dari hadap sana kena sinar. menghadap sini ya. Semuanya menghadap sini. Menghadap sini ya. Mana Mas? Silakan. Ini ya. Ini bagian. Merapat Du, yang diocok merapat sini. Melengkung Bu, merapat. Agak serong. Agak serong Bu. Depan. Ini bangunannya mau gelar ya? Yuk.